Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Devan Chua. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang kegiatan ekonomi. Jadi, apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilaksanakan oleh manusia dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, adapun kegiatan ekonomi dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama akan kita bahas tentang produksi. Produksi adalah setiap usaha manusia untuk menciptakan atau menambah nilai suatu barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Tujuannya, pertama itu menghasilkan barang dan jasa, kedua memenuhi kebutuhan masyarakat, ketiga memperoleh keuntungan, keempat menjaga kelangsungan hidup perusahaan, dan lima meningkatkan pendapatan masyarakat. Faktor produksi pun terbagi dua, yaitu faktor produksi alam, di mana semua kekayaan yang terdapat di alam semesta seperti tanah, air, sinar matahari, udara, dan barang tambang. Lalu ada faktor produksi tenaga kerja, berdasarkan sifatnya itu ada dua, yaitu tenaga kerja jasmani dan rohani. Yang pertama itu tenaga kerja jasmani. Jenis tenaga kerja ini cenderung menggunakan kekuatan fisik selama produksi berlangsung. Contohnya kuli, bangunan, buruh angkut, dan sebagainya. Lalu kedua tenaga kerja rohani. Tenaga kerja rohani cenderung menggunakan kekuatan berpikir dan mengandalkan kinerja otak. Biasanya tenaga kerja rohani disebut dengan pekerja profesional, misalnya menteri, guru, direktur, dan sebagainya. Lalu berdasarkan kemampuannya, yang pertama itu ada tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja yang satu ini memerlukan tingkat pendidikan khusus. Pada umumnya, tenaga kerja terdidik dihasilkan dari lembaga pendidikan formal, mulai dari pendidikan dasar atau SD sehingga perguruan tinggi universitas, misalnya guru, dokter, pengacara, dan sebagainya. Lalu ada yang kedua itu tenaga kerja terlatih, di mana tenaga kerja terlatih dihasilkan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan kursus. Melalui lembaga tersebut, para tenaga kerja akan dilatih dan diberi pengalaman tentang bidang-bidang tertentu. Contoh tenaga kerja terlatih antara lain itu koki, montir, operator alat berat, dan sebagainya. Lalu ada ketiga itu tidak terdidik dan tidak terlatih. Berbeda dengan jenis tenaga kerja sebelumnya, tenaga kerja tak terdidik dan tak terlatih memerlukan pendidikan pelatihan. Tenaga kerja ini tidak memiliki keahlian juga terampilan khusus, misalnya pemulung. Nah, kita masuk ke kegiatan ekonomi kedua, yaitu distribusi. Distribusi adalah sebuah kegiatan yang ditujukan untuk menyalurkan barang dan atau jasa dari produsen ke konsumen. Tujuan distribusi membantu menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen, mempermudah konsumen mendapatkan barang yang dibutuhkan, membantu produsen memasarkan barang yang diproduksi, dan membantu masyarakat mensejahterakan masyarakat. Lalu ada faktor-faktor distribusi. Yang pertama itu pasar. Saluran distribusi dipengaruhi oleh pola pembelian konsumen, yaitu jumlah konsumen, letak geografis konsumen, jumlah pesanan, dan kebiasaan dalam pembelian. Eh, Lalu produk. Produk berkaitan dengan objek fisik barang, yaitu nilai unit, besar dan berat barang, mudah rusaknya barang, standar barang, dan pengemasan. Lalu kita masuk ke produsen, yaitu pertimbangan diperlukan di sini adalah sumber dana, eh, pengalaman dan kemampuan manajemen serta pengawasan dan pelayanan yang diberikan. Kita masuk ke kegiatan ekonomi ketiga, yaitu konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa. Tujuan konsumsi yaitu mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap, menghabiskan nilai guna barang sekaligus memuaskan kebutuhan secara fisik dan rohani. Adapun ciri-ciri benda konsumsi, yang pertama itu termasuk dalam benda ekonomi atau benda yang untuk memperolehnya membutuhkan pengorbanan, lalu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, lalu memiliki manfaat, nilai ataupun volume. Benda-benda yang digunakan tersebut akan habis sekaligus atau berangsur-angsur. Nah, kita masuk ke pelaku kegiatan ekonomi. Apa sih itu pelaku kegiatan ekonomi? Pelaku ekonomi adalah perorangan atau badan yang melakukan kegiatan ekonomi dalam pekerjaan lainnya. Pelaku ekonomi adalah subjek yang menjalankan atau melakukan kegiatan produksi, konsumsi, ataupun distribusi. Pelaku ekonomi terdiri dari rumah tangga konsumen atau RTK, rumah tangga produsen atau RTP, rumah tangga negara, dan masyarakat luar negeri. Kita masuk ke RTK. RTK adalah rumah tangga konsumen atau rumah tangga keluarga. Kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Rumah tangga konsumen memiliki faktor-faktor.
produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Lalu peran rumah tangga konsumen dalam perekonomian yaitu sebagai penyedia faktor-faktor produksi alam, tenaga kerja, modal, dan lain-lain. Sebagai pengguna barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen, dan dapat memengaruhi kebijakan pemerintah dalam melindungi konsumen, memperlancar peredaran perputaran barang dan jasa. Nah, kita masuk ke rumah tangga konsumen. Rumah RTP adalah kelompok masyarakat yang kegiatannya menghasilkan dan atau menambah nilai kurang barang atau jasa. Peran RTP sebagai pengguna faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh konsumen sebagai barang atau jasa yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dapat meningkatkan produk domestik bruto atau PDB sehingga akan meningkatkan kemakmuran bangsa. Lalu sebagai pihak yang dapat meningkatkan inovasi-inovasi di bidang produksi barang atau jasa. Kita masuk ke RTN atau rumah tangga negara. Dalam sistem demokrasi ekonomi di Indonesia, pemerintah RTN memegang peranan penting dalam kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi. Peran RTN yang pertama itu sebagai pelaku produksi rumah tangga, yang kedua mengatur, mengendalikan, dan mengawas jalan roda perekonomian suatu masyarakat. Yang ketiga menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi melalui berbagai kebijakan ekonomi. Lalu kita masuk ke MLN, masyarakat luar negeri. Terlibat dalam perekonomian apabila suatu negara melakukan perdagangan internasional. Peran masyarakat luar negeri ini dalam perekonomian sebagai berikut: pelaksana kegiatan perdagangan internasional, ekspor dan impor, pengguna faktor-faktor produksi dalam negeri, lalu terakhir penghasil barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat dalam negeri. Jadi sekian dari tentang kegiatan ekonomi dari saya. Terima kasih.